Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uza Zurian Nusdat, NPM 2011 1030 10074. Bagaimana metode untuk menentukan pola migrasi ikan? Migrasi ikan adalah pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mempunyai arti penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dan keturunannya. Banyak spesies ikan bermigrasi pada skala waktu yang berjarak dari harian hingga tahunan dan melalui jarak dari yang hanya beberapa meter hingga ribuan kilometer. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk pemijahan, mencari makanan, dan mencari daerah yang cocok untuk keberlangsungan hidup meskipun terdapat alasan migrasi beberapa ikan yang tidak diketahui. Jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Migrasi hewan umumnya menggunakan rute yang sama dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Tanah lintas hewan bisa berupa gunung, sungai, dan padang tanah yang luas. Ikan salmon, burung, kelelawar, dan serangga terbang dalam jangkauan jarak yang panjang, kadang-kadang melampaui seluruh benua atau lautan. Nomor 3, bagaimana kaitan antara migrasi dan upaya penangkapan ikan? Terdapat kaitan antara efektivitas berbagai metode penangkapan ikan dengan pengetahuan mengenai ikan dan perilakunya, seperti migrasi ikan, bagaimana ikan mencari makan, dan habitatnya, karena metode amat ditentukan oleh jenis spesies dan habitatnya. Faktor apa saja yang penting diperhatikan dalam menentukan kawasan wisata? Menurut Bakhruddin, faktor-faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan wisata yaitu atraksi wisata, aksesibilitas, infrastruktur, akomodasi, dan sabta pesona. Menurut Bakhruddin, pengembangan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mengarah perubahan yang terjadi pada satu objek. Dalam memilih tempat wisata, hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat tersebut mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Akses yang mudah akan berpengaruh pada waktu dan jarak tempuh menuju tempat berlibur. Bagaimana tata cara menentukan suatu kawasan yang layak dijadikan daerah kawasan wisata atau tidak? Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Kemudian adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Apa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari, terutama dari segi sosial dan ekonomi? Tantangan pembangunan dan industrialisasi wilayah pesisir dan lautan membawa dampak terhadap penduduk. Dukungan sumber daya dan masalah utamanya adalah penduduk yang dihadapkan dengan perkembangan lingkungan industri. Kondisi masyarakat pulau mengambil keputusan tepat untuk melihat masalah sebagai peluang dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Pencarian saat ini terjadi pergeseran kegiatan ekonomi, baik sebagai nelayan tangkap, teknologi sederhana, belum ada penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, atau masyarakat berkegiatan menjadi petani cengkeh dan kelapa, kakao, atau mengumpulkan hasil laut sebagai pewaris. Dan jasa penyeberangan untuk mengantar warga atau tamu-tamu pengunjung wisata ke Pulau Pisang. Andalan pada kemurahan alam, kegiatan jasa transportasi angkutan laut ke wilayah daratan di pesisir barat Lampung, pengembangan potensi ekowisata bahari, butuh penggerak untuk menumbuhkan berbagai kegiatan ekowisata, merupakan kebutuhan utama, butuh sarana pendukung untuk kegiatan ekonomi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal terbatas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.